Kalau dia ada persoalan, ada satu persoalan, ada satu permasalahan, kemudian dia introspeksi diri. Kenapa ya Ustadz? Apa karena saya begini? Apa karena saya begitu? Apa karena saya terlalu keras? Apa karena saya terlalu terlalu ini, terlalu itu? Ini enak. Karena sudah membuka diri untuk evaluasi. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah di rumah, para jamaah tausiah subuh TV One dimanapun berada, serta jamaah yang ada di tempat, di studio, di Masjid Ar-Rahmah, kita ambil contoh Jepang. Ya, ini luar biasa Jepang ini. Jepang itu negara yang bukan Islam, gitu ya. Tapi ketika terjadi bom atom Hiroshima tahun 45 itu, dikirimkan bom atom tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 di atas kota Hiroshima tanggal 6, di atas kota Nagasaki tanggal 9. Hancur lebur Jepang itu. Sampai ratusan ribu orang yang wafat gitu. Yang menariknya adalah sejak saat itu sampai hari ini bahkan tidak pernah kita dengar pemerintah Jepang menyalahkan sekutu Amerika, Rusia, ketika itu masih Uni Soviet maksud saya, dan Inggris. Ya. Uni Soviet, Amerika dan Inggris berkumpul tanggal 27 Julinya di sebuah kota kecil di Jerman namanya Potsdam, memberikan warning kepada Jepang agar Jepang menyerah, kalau tidak akan dibom atom, dan betul-betul terjadi. Jepang tidak pernah menyalahkan. Kenapa? Karena Jepang tahu juga, karena dia juga adalah pelaku perang. Makanya kemudian kita saksikan janji Allah, kalau seseorang mengamalkan Al-Quran, bahkan bukan negara muslim, tapi dapat benefitnya walaupun hanya di dunia. Jepang, kita tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, dalam hal ini kita harus belajar dari situ. Setelah bom atom Hiroshima Nagasaki, mereka langsung introspeksi diri. Mereka bilang berapa banyak guru yang masih ada, kita mulai membangun Jepang dari sekarang. Dan sekarang kita saksikan pangsa otomotif kita misalkan dan lain sebagainya, Jepang itu negara yang sejahtera. Kalau saya ditanya kenapa Jepang bisa jadi sejahtera, salah satunya karena tidak punya victim mentality. Ini harusnya kita yang harusnya belajar dari situ. Itu harusnya milik kita, sifat kita itu. Kita harusnya yang senantiasa introspeksi diri, maju, move on ke depan. Tidak perlu berlama-lama menyalahkan orang lain, tidak perlu berlama-lama tinggal di masa lalu, tidak perlu berlama-lama menuding-nuding yang lain. Tapi kita maju ke depan, memperbaiki diri, memperbaiki sifat kita. Nah, kembali ke konteks Al-Quran, Nabi Adam dan Siti Hawa punya sifat introspeksi diri. Tidak mau seperti iblis yang victim mentality. Tiga ini sama-sama dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga, iblis dilaknat Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa disayang Allah. Bedanya di mana? Iblis punya victim mentality, tapi Adam dan Hawa ketika mereka dikeluarkan dari surga, mereka tidak menyalahkan siapa-siapa, termasuk tidak menyalahkan iblis, padahal iblis yang menggoda. Quran surat ke-7 ayat ke-20. Fawaswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah ila an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis yang godain Adam dan Hawa sampai akhirnya terjerumus mendekati pohon yang dilarang Allah. Tapi ketika dikeluarkan dari surga, tidak pernah Nabi Adam dan Hawa menyebut-nyebut iblis. Bahkan doa beliau kita kenal di ayat ke-23-nya dalam surat ini, dalam surat Al-A'raf ini, doanya luar biasa. Doa para kesatria. Beliau berdua mengatakan begini, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kamilah yang zalim. Kamilah yang salah. Betul iblis yang menggoda, tapi kalau kami tidak mau nggak bisa, nggak terjadi itu. Maka ya Allah, ampunilah kami. Ampuni itu adalah simbol terhadap masa lalu, terhadap kesalahan kita di masa lalu. Ampuni salah saya di masa lalu ya Allah, dan ajari supaya di masa depan saya bisa berperilaku yang baik yang Engkau rahmati. Wa illam taghfir lana masa lalu, wa tarhamna masa depan, lanakunanna minal khasirin. Jadi cut off masa lalu, putuskan sudah masa lalu, tidak perlu menyalahkan orang, dan segeralah kita berbenah menuju masa depan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah akan supaya Allah rahmati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah tausiah subuh TV One dimanapun berada, ini sifat yang amat penting. Nanti turun rahmat Allah kepada Adam dan Hawa,
Kalimatnya dalam surat kedua ayat 37 itu, Nabi Adam dan Hawa adalah satu dari sedikit makhluk yang langsung Allah ajarkan langsung kepada beliau. Kalimatnya, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah ajarkan langsung kepada Adam dan Hawa sebuah kalimat yang dengan itu Allah merahmati, mengampuni Adam dan Hawa. Beda dengan iblis. Padahal sama-sama berbuat kesalahan di surga, sama-sama terusir dari surga, tapi endingnya beda. Kenapa? Satunya sifatnya victim mentality, satunya punya sifat atau jiwa yang kesatria. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah tausiah subuh dimanapun berada. Ini kuncinya. Kita semua pernah berbuat salah. Tentu saja kita manusia. Kita semua pernah mengalami kesulitan. Kita semua pernah mengalami persoalan. Tapi sekarang yang penting adalah apakah kita ingin ikut Nabi Adam atau ingin ikut iblis. Ingin belajar dari Nabi Adam atau menjadikan iblis sebagai guru kita. Konsekuensinya yang satu nanti tertutup keberkahan, yakni ke iblis. Dan yang satu lagi terbuka keberkahan hidup. Mari tidak menjadi victim mentality karena gurunya adalah iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.